Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah kita. Pemirsa yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita membahas sebuah aktivitas yang sering dan kerap kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, yaitu tentang makan dan minum. Pertanyaannya, sudahkah aktivitas ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah? Rugi loh kalau seandainya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Karena apa? Tidak bernilai ibadah. Maka dari itu, marilah kita di sini mempelajari apa saja sih adab-adab ataupun etika ketika makan dan minum yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, niat. Ya, ketika kita makan dan minum, niatkan untuk ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, dari sini maka kita harus memahami bahwa segala aktivitas kita yang kita lakukan harus diniatkan untuk ibadah, termasuk makan dan minum. Jadi jangan sampai ini kita makan dan minum hanya tujuannya untuk menghilangkan rasa lapar, ataupun karena kita haus, ataupun karena kita lagi pengen. Apalagi karena makanan itu lagi ngetren atau lagi viral, lalu kita pengen coba-coba ikut makan. Jangan ya, tapi niatkan untuk ibadah. Ya, karena jika kita bisa makan dan minum dengan baik, maka ibadah kita akan berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah gunakan tangan kanan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaiton yakulu wa yashrabu bishimalihi." Jika seseorang di antara kalian hendak makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan jika hendak minum, maka minumlah dengan tangan kanannya pula. Karena sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau kita tidak mau mencontoh perbuatan setan, hindari nih yang namanya makan minum dengan tangan kiri. Kemudian yang ketiga adalah membaca bismillah sebelum makan atau sebelum minum. Kenapa sih kita harus membaca bismillah? Nah, coba ini perhatikan. Ini saya membawa dua contoh boneka. Boneka gendut dan boneka kurus. Suatu saat mereka berdialog. Loh, kamu kok jadi kurus begitu? Kenapa? Hah? Kamu kok jadi gendut? Apa sih rahasianya? Oh, kamu pengen tahu? Gini nih, aku tuh sering sekali ikut orang yang gak pernah baca bismillah ketika makan. Jadi ketika mereka makan, aku juga ikut makan. Ketika mereka minum, aku pun juga ikut minum. Wah, enak deh, pokoknya aku bisa kenyang, makan sepuasnya. Kalau aku kebalikannya, aku ikut sama orang yang selalu rajin membaca bismillah. Makanya ketika mereka makan, aku nggak bisa ikut makan. Aku hanya melihat doang. Mereka minum juga, aku nggak bisa ikut minum. Wah, kalau gitu ikut aku aja kamu. Mari kita mencari orang-orang yang nggak pernah baca bismillah ketika makan. Baiklah, ayo. Nah, pemirsa, dialog yang dilakukan oleh si gendut dan si kurus ini ternyata tersirat dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, An Jabir bin Abdillah annahu sami'an Nabi SAW yaqul, idza dakhala rajul baitahu fadzakarallaha inda duhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan
la mabita lakum wa la asya'a. Wa idza dakhala falam yadhkurullaha inda dukhulihi qala syaitan adraktumul al-mabita. Wa idza lam yadhkurullaha inda ta'amihi qala adraktum al-mabita wal asya'a. Dari Jabir, sungguhnya dia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang membaca basmalah ketika masuk dan ketika makan, maka setan berkata kepada teman-temannya, wahai teman-temanku, kita tidak punya jatah tempat tinggal dan makan saat ini. Tapi, jika seseorang itu tidak membaca bismillah ketika masuk rumah, maka setan berkata, wah, kita nggak bisa menginap di rumah itu. Dan ketika seseorang tidak membaca bismillah ketika makan, maka setan berkata, wah, kita sekarang dapat jatah tempat tinggal dan makan. Nah, hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, marilah kita selalu memperhatikan amalan-amalan kita, terutama yang berkaitan dengan makan dan minum, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian tausiah dari kami, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fatun qarib, albirru man ittaqaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.